Hari ini kita sudah bersama yang terhormat Bapak Budi Priantono ST selaku alumni Universitas Budi Luhur yang terjun sebagai supplier mesin packaging atau dari manufacturing. Bapak Budi, boleh ceritakan singkat perjalanan memilih kampus Budi Luhur untuk melanjutkan pendidikan? Mengapa memilih Fakultas Teknik? Ya, jadi kenapa memilih Budi Luhur? Tepatnya ya, karena waktu kuliah yang sangat fleksibel. Kita bisa baik online dan tatap muka. Kenapa saya pilih Fakultas Teknik? Karena sesuai dengan bidang saya di teknik. Apa kegiatan atau komunitas yang pernah diikuti semasa kuliah dari Bapak Budi? Kegiatan yang saya lakukan di universitas, ya mungkin lebih tepatnya banyak ini ya. Banyak kita bertemu dengan beberapa fakultas lain dan kita bisa sharing dari sisi apa yang mereka punya pengalaman sehingga kita menambah banyak wawasan. Pengalaman seru apa yang tak terlupakan semasa Bapak kuliah? Ya, sangat menyenangkan dengan banyak bertemu teman-teman baru, relasi baru, sehingga kita nggak terlalu bosan ya. Jadi sehingga dengan kuliah kita bisa sangat menyenangkan. Baik. Kalau di masa kuliah, mata kuliah apa yang paling seru kalau kita suka dengan hal berbau teknik? Dan siapa dosen favorit Bapak? Dosen favorit saya Pak Mustafa, karena memang di bidang saya di teknik dan tepatnya di mata kuliah PLC ya, yang sangat menyenangkan juga. Apa sih modal awal untuk peka bahwa kita memiliki kegemaran dalam ruang lingkup usaha, Pak? Ya, balik lagi, setiap usaha itu pasti ada suatu kenyataan kita bahwasanya kita punya suatu skill, kompeten kita di bidang apa, dan itu harus konsistensinya harus dijalankan. Oke. Ceritakan journey Bapak setelah lulus kuliah hingga bisa sebesar sekarang. Saya kuliah saya masih bekerja di salah satu pabrik makanan. Nah, setelah itu saya menyambi kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, saya mencoba untuk buat usaha sendiri, di mana usaha ini juga masih dalam skop bidang kami, yaitu teknik juga. Ya, sampai besar sekarang dibutuhkan konsistensi tadi, dan jangan pernah pantang semangat, selalu berusaha. Kita tidak boleh menunggu peluang, tapi mencari peluang dan buat peluang itu sehingga kita bisa menjadi lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan Bapak memilih bisnis mesin packaging? Bisnis ini memang balik lagi juga di bidang kami, di bidang saya sendiri, di mana dulunya saya bekerja di salah satu pabrik itu memang ada berhubungan dengan mesin itu, dan banyak juga mesin-mesin nggak hanya packaging, lebih tepatnya automation, ada processing, ada packaging lain. Pertanyaan selanjutnya, apa dorongan Bapak untuk percaya bahwa bisnis mesin packaging akan grow dan long last? Bisnis grow atau lastnya itu balik lagi ke diri kita. Menjalankan suatu bisnis itu memang tidak mudah, butuh suatu, yaitu tadi, keberanian yang sangat besar sehingga kita bisa grow up dan bersaing dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang sama bidangnya dengan saya. Mungkin itu. Bagaimana pengaplikasian bisnis mesin packaging di era yang semakin fleksibel dalam bidang marketing? Ya, semakin tambah tahun, digitalisasi sangat berkembang pesat ya, tepatnya di dunia packaging. Di marketing sendiri kita bisa selling atau dinamakan marketing online, dan kita juga bisa buat ya video kecil atau besar, bisa kita promotion di YouTube, TikTok, Instagram, banyak lah. Digitalisasi di tambah tahun, apalagi di 2024 ke 2025 sangat besar. Lanjut lagi, sekarang kita membahas Gen Z nih, Pak. Ya. Menurut Bapak, gimana cara Gen Z untuk coba memulai berbisnis dengan karakter Gen Z yang ambisius dan takut ketinggalan? Yang pertama pasti kita harus kasih effort dulu ya, semangat dulu. Kita harus kasih motivasi buat mereka, dan yang paling utama adalah kasih kesempatan supaya mereka bisa explore apa yang mereka bisa. Karena meskipun bidangnya berbeda, terkadang kita tidak tahu yang namanya mereka punya kompeten yang di luar itu. Artinya kelebihannya balik lagi ke diri mereka masing-masing. Oke, lanjut.
apa pesan yang ingin disampaikan untuk calon bisnismen atau entrepreneur ataupun penekun bidang elektro atau teknik yang mesin di jenjang sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan pada taraf perkuliahan? Ya itu tadi, buat kami, buat saya, pentingnya kuliah yang pertama adalah kita mendapatkan ilmu, wawasan yang sangat luas. Dengan kuliah kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Dengan kuliah kita bisa mencari karir yang sangat luas, mendapatkan suatu relasi yang besar. Dan jangan pernah patah semangat perihal pendidikan. Pendidikan tidak mengenal usia. Semakin kita bertambah usia, belum tentu kita juga tidak patah semangat dengan kuliah. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi Q&A pada hari ini. Mengapa Universitas Budi Luhur sangat direkomendasikan untuk Gen Z yang gemar berwirausaha? Apa benefit paling keren yang dirasakan Bapak dalam menunjang karir dalam bidang teknik atau elektro? Ya sangat banyak Pak. Di satu yang tadi saya sudah sampaikan di awal, sangat menyenangkan kuliah di Budi Luhur. Karena banyak suatu kesempatan kita bisa sharing dengan rekan-rekan fakultas lain ataupun dosen yang sangat membantu kita bisa sharing ke depannya. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik, kita bisa menjadi diri yang lebih baik, bisa berbagi pada siapapun. Oke, itu saja pertanyaan Q&A dari kami hari ini dengan Pak Budi Priantono ST selaku alumni dari Fakultas Teknik Prodi Elektro. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Budi Luhur.